Pada suatu hari terdapat kerajaan yang bernama Kerajaan Siliwangi, di mana kerajaan tersebut terdapat sepasang suami istri yang bernama Ki Santang dan Dewi Rengganis. Ki Santang merupakan salah satu anggota dari Kerajaan Siliwangi, sedangkan Dewi Rengganis hanya rakyat jelata yang mempunyai paras cantik tiada tara. Kisah kasih kehidupan mereka selalu dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang. Selamat pagi Ki Santang. Selamat pagi juga Dewiku. Apa saja kegiatanmu hari ini Ki Santang? Seperti biasanya saja. Baiklah, cepat kamu mandi lalu kita makan. Baiklah, aku akan pergi dulu. Kamu tidak kemana-mana bukan? Iya, aku akan di rumah saja. Kamu jangan lupa makan siang Ki Santang. Baiklah. Sore harinya, Dewi, kemarilah. Aku ingin berbicara denganmu. Iya, sebentar Ki Santang. Ada apa? Apa yang ingin kamu bicarakan? Kelihatannya sangat penting. Ini sangat penting, Dewi. Baiklah, cepat katakan. Aku akan pergi berperang karena diberi tugas oleh kerajaan untuk menumpas pemberontakan yang sedang mengancam keberadaan kerajaan Siliwangi. Dewi Rengganis termenung sesaat. Ia belum siap jika ditinggal oleh Ki Santang karena perang ini bukanlah perang kecil. Ia tidak mau terjadi apa-apa pada Ki Santang. Kapan? Kenapa harus kamu? Tidak adakah yang lain? Aku tidak bisa, aku tidak siap. Banyak sekali pertanyaan yang ingin Dewi Rengganis lontarkan. Aku sudah diberi tugas oleh kerajaan, Dewi. Aku akan baik-baik saja dan aku akan kembali dengan selamat. Kamu jangan khawatir, doakan aku selalu. Tetapi aku takut Ki Santang. Aku akan baik-baik saja, Dewi. Ayolah, izinkan aku. Baiklah, aku izinkan. Tetapi kamu harus menjaga dirimu di sana. Baiklah, terima kasih sudah mengizinkanku, Dewi. Keesokan harinya, hari di mana Ki Santang pergi ke medan perang, Jaga dirimu Ki Santang dan berhati-hatilah. Baik, Dewi, jaga dirimu baik-baik juga. Tunggu aku, Dewi. Aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu Ki Santang. sebelum Ki Santang benar-benar pergi ke medan perang, ia menitipkan sang istri pada sahabatnya yang bernama Sanopati Layung. Selama diriku tidak di samping Dewi, jagalah dia. Baiklah, aku akan menjaganya sebisaku. Jaga diri di sana. Baiklah, terima kasih Sanopati Layu. Hari berganti hari, minggu, bulan, dan tahun telah berganti. Penantian Dewi Rengganis tak kunjung tiba. Ki Santang tak kunjung kembali. Pada akhirnya, sampai di suatu hari Dewi Rengganis mendapat wangsit bahwa ia harus bertapa di sebuah hutan agar dapat bertemu dengan suaminya, yaitu di sebuah batu yang dikenal oleh masyarakat setempat yang bernama Batu Cinta. Aku harus bertapa di hutan agar bisa bertemu dengan Ki Santang. Tidak, Dewi. Di sana berbahaya. Santang akan kembali. Aku yakin. Tunggu saja, Dewi. Berapa lama lagi aku harus menunggunya? Setelah waktu beberapa tahun, akhirnya tugas Ki Santang selesai dan ia kembali pulang. Namun sesampainya di rumah, ia tidak melihat istrinya dan sahabatnya. Ki Santang mencari ke sana kemari, sampai akhirnya ia bertemu dengan Sanopati Layung. Di mana Dewi? Kemana saja kamu ke sana selama ini? Aku bertugas di medan perang dan sekarang tugasku sudah selesai. Dewi selalu menunggumu. Bahkan kadang ia juga menangis. Cepat katakan di mana Dewi sekarang. Akhirnya Sanopati Layung pun memberitahu kepada Ki Santang di mana Dewi Rengganis berada. Namun pada waktu Ki Santang datang di tempat yang telah diberitahu oleh sahabatnya, ia tidak
Santang telah meninggalkan tempat itu. Dan akhirnya mereka saling mencari, sampai akhirnya mereka bertemu di sebuah batu. Puji syukur, aku bertemu denganmu Kisantang. Apa kabarmu Dewi? Akhirnya aku dapat bertemu denganmu di sini Dewi. Baik-baik saja, aku mencarimu ke sana kemari, dan selalu meminta kepada Tuhan agar kita dipertemukan. Syukurlah aku dapat dipertemukan kembali di tempat yang indah seperti ini, seperti halnya kamu. Dewi Rengganis menangis terseduh-seduh di pelukan sang suami. Tak terasa air mata Rengganis mengenai tempat itu yang membentuk sebuah danau. Karena itulah danau ini dinamakan dengan Danau Situ Patenggang, yang artinya saling mencari. Dan batu di tempat mereka berdiri dinamakan dengan Batu Cinta yang berletak di tengah danau. Sekian cerita Situ Patenggang Danau legendaris dan romantis.